Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga yang belum mengumpulkan tugasnya segera dikumpulkan biar nggak ketinggalan dan biar nggak numpuk tugasnya. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview tugas yang sudah kalian kumpulkan kemarin, yaitu tentang observasi di Struk peminjaman koleksi perpustakaan SMKN Negeri 1 Tambakboyo yang mana akan kita buat normalisasinya. Di sini sudah saya sediakan 2 struk, yaitu struk peminjaman dan struk pengembalian. Bagaimanakah normalisasinya? Untuk kali ini yang saya ambil sebagai sampel itu adalah punyanya Nila Yogi Febriana. Ada 2 anak di sini yang mendekati benar, sudah paham 3 anak, yaitu ada Aris Alan, kemudian ada Nila Yogi, kemudian ada Siti Rohmawati. Itu yang menurut saya sudah hampir paham, hanya kurang sedikit saja pembenarannya. Kebetulan di sini yang saya review adalah punyanya Nila Yogi. Untuk normalisasi yang pertama yang kita perlu lakukan adalah di sini adalah struknya. Di sini ada 2 struk, yaitu struk peminjaman dan struk pengembalian. Di punyanya Nila, di sini ada peminjaman dan ada pengembalian. Kita bahas yang peminjaman terlebih dahulu. Untuk peminjaman, di sini yang pertama ini adalah tabel umumnya. Tabel umum ini kita peroleh dari struk di sini. Semua item yang di struk ini kita masukkan dalam tabel ini. Yang paling atas itu adalah nama perpustakaannya. Di sini ada Perpustakaan SMK Negeri 1 Tambakboyo. Di sini ada nama perpustakaan. Kemudian di bawahnya ada nomor transaksi, kemudian ada nomor anggota, ada nama anggota, kemudian ada tanggal pinjam. Setelah tanggal pinjam ada nomor barcode, kemudian judul buku, kemudian tanggal harus kembali. Dan di sini tidak ada jumlah. Kira-kira apa yang kurang di sini? Yang kurang di sini adalah di sini ada petugas. Tapi di sini tidak ada jumlah. Karena tabel umum itu harus sesuai dengan struknya, harus ada sesuai dengan buktinya, maka di sini kita hilangkan jumlah tapi kita ganti apa? Ganti dengan petugas. Kemudian ini adalah tabel umumnya untuk yang peminjaman. Kemudian kita cek sekarang untuk yang pengembalian. Di pengembalian hampir sama dengan peminjaman. Yang pertama ada nama perpustakaan, kemudian ada di sini ada nama peminjam, kemudian ada ini nomor peminjam berarti nggak ada ya di sini ya. Di sini nomor pinjam. Oh, ada. Ada nomor perpustakaan, kemudian nomor pinjam, kemudian ada nama, kemudian ada nomor barcode, kemudian ada judul, jatuh tempo, dan ada tanggal kembali. Di sini sama seperti kasusnya seperti yang peminjaman. Di sini tidak ada jumlah, tapi di sini adalah petugas. Itu adalah tabel umum. Kemudian setelah kita menentukan tabel umumnya seperti apa, berarti ini bukan satu ya, di sini adalah nama, saya kosongnya aja karena di situ kosong. Setelah kita selesai membuat tabel umum, apa yang kita lakukan? Yaitu kita membuat satu NF-nya, yaitu mengelompokkan item-item ini sesuai dengan fungsinya. Kita akan mengelompokkan menjadi beberapa tabel. Yang pertama di sini adalah ada nama perpustakaan. Di nama perpustakaan, kira-kira tabel apa yang cocok untuk kita jadikan nama perpustakaan? Isinya adalah nama perpustakaan. Di sini, sinilah dia membuat tabelnya adalah tabel perpus. Di
Di sini tabel perpus. Tabel perpus isinya apa? Karena masih 1 NF, berarti dia adalah isinya adalah nama perpustakaan. Di sini dia tidak ada alamat. Sesuai dengan struknya tidak ada alamat, tapi boleh dikasih alamat. Jadi untuk yang 1 NF, dia isinya adalah nama perpustakaan. Ini adalah dia bentuknya adalah 1 NF. Kode perpustakaan ini belum ada. Kalau 1 NF itu baru nama perpustakaan. Kemudian ada tabel apa lagi? Di sini ada nomor anggota sama nama anggota. Kira-kira tabel apa yang cocok untuk nama anggota atau nomor anggota? Di sini punyanya Nila, dia kasih tabel anggota. Boleh dikasih nama tabel peminjam juga boleh. Tapi kalau peminjaman berarti itu masuk ke transaksi. Untuk pemberian nama tabel itu suka-suka yang analisisnya ya. Jadi kira-kira apa yang cocok untuk nomor anggota dan nama anggota itu adalah tabel anggota. Usahakan pemberian nama tabel ini adalah dia mewakili isinya. Mewakili isi. Kalau isinya anggota berarti boleh anggota atau di sini nomor peminjam, misalnya ada nama peminjaman, nama peminjam itu juga boleh. Tabel peminjam juga boleh. Suka-suka yang membuat. Kemudian setelah ada tabel anggota, di sini ada punyanya sinilah itu ada buku. Di sini buku itu ada tabel buku itu ada nomor barcode dan judul buku. Di sini ada nomor barcode dan judul buku. Kira-kira nomor barcode itu ada juga yang nomor barcode punyanya Aris Alan itu nomor barcode dia masukkan ke tabel transaksi. Dia di sini di tabel buku itu di sini ada kode buku, kemudian di tabel transaksi dia ada nomor barcode. Jadi nomor barcode di sini itu adalah identitas, adalah primary key dari buku. Boleh nggak ini dikasihkan namanya diberi tabel barang? Kira-kira barang itu apa saja sih? Kalau di sini kan kalau di perpustakaan barangnya apa saja? Pasti barangnya adalah buku. Jadi di sini boleh dikasih tabel buku atau tabel barang. Tapi alangkah baiknya sebuah nama judul dari sebuah tabel itu mewakili isi. Kalau di dalam perpustakaan itu isinya hanya buku, boleh tabel buku. Dilarang nggak kalau misalnya tabel barang? Tidak dilarang, tapi alangkah baiknya ini menyesuaikan dengan isinya. Kalau di kemarin di Alfamart itu, kenapa kok diberi tabel barang? Karena barangnya macam-macam. Dia tidak hanya buku saja, tapi misalnya ada sabun, ada Pepsodent, ada dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian setelah tabel buku, dia ada tabel transaksi. Tabel transaksi isinya apa saja di sini? Di sini ada isinya adalah nomor transaksi. Nomor transaksi, kemudian ada tanggal pinjam, kemudian tanggal harus kembali. Isinya adalah itu. Kemudian tabel detail pinjam ini dia keluar setelah dia di 3NF. Tabel detail pinjam akan keluar di 3NF. Jadi untuk 1 NF dia tidak keluar. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang kurang, yaitu apa? Yaitu tabel petugas di sini. Keluar tabel petugas, isinya apa? Isinya adalah yang pasti adalah nama petugas. Kalau dia sudah ke bentuk 2NF, berarti dia ada di sini ada kode petugas. Berarti sama untuk yang di pengembalian dia juga kita kasih tabel petugas. Saya copy saja, saya taruh di pengembalian.
Kita kembali lagi ke pinjaman. Oke, bentuk 1NF sudah kita dapat, yaitu kita dapat tabel perpus, kemudian tabel anggota, tabel buku, tabel transaksi, kemudian tabel detail peminjaman. Ini kita boleh kasih tabel transaksi peminjaman biar enggak tertukar. Sama pengembalian, kalau misalnya di situ adalah namanya di pengembalian juga harus tabel transaksi pembelian. Pengembalian. Lanjut ke 2NF. Kalau 2NF kita adalah menentukan primary key atau kunci pokok dari masing-masing tabel. Kira-kira di sini ada perbaikan kah di sini? Kita cek ya. Untuk tabel perpustakaan, tabel perpus di sini tadi 1NF-nya itu hanya muncul adalah nama perpustakaan. Hanya muncul nama perpustakaan. Kalau di 2NF berarti kita kasih primary key. Oke, otomatis di sini akan muncul kode perpustakaan. Di sini adalah dia sebagai primary key di sini. Jangan lupa setiap primary key itu kita kasih tanda PK di sini. Kemudian dia muncul lagi alamat. Bolehkah di sini muncul alamat? Boleh. Tidak dilarang. Karena tidak semua data yang ada di database itu akan keluar pada struk di sini. Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya, di 2 pertemuan selanjutnya. Kemudian, kalau kita sudah masuk di kode perpustakaan, itu berarti kita sudah menentukan kode perpustakaan, berarti di sini sudah ke 2NF. Alamat juga sudah masuk ke 2NF. Saya tandai di sini. Di sini sudah masuk 2NF. Kemudian di sini juga di alamat dia juga masuk 2NF. Kemudian di tabel anggota ada nomor anggota dan nama anggota. Sudah ya, di sini ada nomor anggota sama nama anggota. Berarti sama nomor anggota itu adalah dia sebagai primary key, kemudian dia muncul sebagai 2NF. Kalau nama anggota di sini masih ke 1NF. Karena kita sudah menentukan primary key-nya, berarti di sini muncul 2NF. Kemudian ada tabel buku. Di tabel buku, di sini kok tiba-tiba ada jumlah? Boleh, jumlah maksudnya adalah jumlah di sini di tabel buku sama jumlah yang ditulis nilai di kolom petugas tadi itu beda. Kalau di kolom transaksi ini itu adalah banyaknya jumlah buku yang dipinjam. Tapi kalau di tabel buku di sini jumlah di sini itu adalah banyaknya stok buku yang dipunya oleh perpustakaan. Misalnya di sini saya pinjam buku Kisah Kasih Aku dan Dia. Berarti di sini saya pinjam 1, tapi kalau kita pinjam 1 itu masuknya di struk transaksi. Kalau banyaknya jumlah stok buku Kisah Kasih Aku dan Dia misalnya perpustakaan itu punya jumlah 10, berarti di sini maksudnya adalah 10, kemudian dipinjam 1, berarti stoknya nanti ada 9, seperti itu. Bedanya jumlah di tabel buku sama jumlah transaksi adalah di situ. Kemudian di sini untuk tabel buku, untuk 2NF-nya, dia adalah muncul primary key-nya itu adalah nomor barcode. Kita kasih keterangan primary key di sini, kemudian ini adalah tanda kalau dia sudah bentuk kedua normalisasi. Judul buku kemudian masih kalau judul buku sudah kelihatan di 1NF, kalau jumlah ini dia keluar di 2NF. Kemudian untuk tabel transaksi sekarang kita lanjutkan ke tabel transaksi. Untuk tabel transaksi sendiri ada apa saja di situ? Di situ di tabel umumnya itu sudah ada nomor transaksi. Berarti di sini
Otomatis nomor transaksi dia kita jadikan sebagai primary key di sini. Karena kita sudah menentukan primary key-nya, berarti untuk nomor transaksi dia sudah masuk ke 2NF. Di sini ada tanggal pinjam, sudah ada tanggal pinjam, kemudian sudah ada tanggal kembali. Itu adalah isi dari tabel transaksi. Kemudian di sini tiba-tiba muncul tabel detail peminjaman. Kira-kira fungsinya apa tabel detail peminjaman itu? Fungsinya itu adalah pada waktu di sini karena saya cuma pinjam satu buku, makanya di sini dia tidak muncul detail peminjaman. Tapi kalau misalnya satu anggota itu bisa pinjam lebih dari satu buku, maka harus keluar tabel detail peminjaman. Karena apa? Nanti relasi antara transaksi dengan buku itu adalah many to many. Kalau relasinya many to many, maka dia akan menghasilkan satu tabel baru. Seperti itu untuk nomor transaksi sendiri dia sebagai foreign key di sini, kemudian nomor barcode. Nomor barcode ini juga sebagai foreign key. Maka di sini saya kasih FK. Kemudian di sini juga saya kasih FK foreign key. Kalau seperti ini berarti dia bentuknya jumlah ini masuk ya, misalnya kode buku 1196 itu jumlahnya berapa yang saya pinjam? Misalnya 2, nanti keluarnya adalah 2 di sini. Kemudian kira-kira tabel detail peminjaman itu masuk ke bentuk keberapa untuk normalisasinya? Karena dia terbentuk dari relasi antara buku dan peminjaman, berarti di sini dia sudah bentuk ketiga. Di sini sudah bentuk 3NF. Bentuk ketiga dari normalisasi. Sama, ini juga bentuk, sudah keluarnya bentuk ketiga. Kalau ini, kalau jumlah kira-kira keluarnya bentuk keberapa? Sama ya, bentuk ketiga ya. Kemudian untuk tabel petugas tadi ada nama petugas, itu adalah di sini adalah nama petugas. Berarti dia bentuknya nama petugas ini adalah bentuk 1NF. Kalau kode petugas berarti dia masuknya ke 2NF dan di sini kita kasih tanda bahwa dia adalah primary key. Kalau sudah ada primary key-nya berarti dia sudah dalam bentuk kedua. Seperti itu. Kemudian kita cek isiannya. Untuk tabel perpus, di sini tabel perpus itu ada kode perpus, nama perpus dan alamat. Oke, dia keluar di sini. Kemudian ada tabel anggota, ada nomor anggota sama nama anggota. Sudah kita sesuaikan ya. Kemudian tabel buku, lah jumlah di sini itu beda dengan jumlah yang ada di detail peminjaman. Kalau di sini jumlahnya 1, kemudian detail peminjamannya itu dia 1, berarti nanti pada waktu ada anggota lain yang meminjam, berarti otomatis di sini langsung 0. Seperti itu. Bedanya adalah di situ. Kemudian di sini sudah benar ya. Kita cek di pengembalian. Untuk pengembalian sendiri hampir sama seperti di peminjaman. Yang membedakan itu adalah di tabel transaksinya. Di sini biar nggak salah dalam penamaan tabel, karena nanti antara peminjaman dan pengembalian itu akan kita jadikan satu database. Di sini adalah tabel transaksi pengembalian.
Untuk yang lainnya dia sama, tabel perpus sama ya, nanti bisa dilihat di peminjamannya saja. Di sini semuanya sama. Kemudian yang membedakan itu adalah tabel transaksi pengembalian. Di transaksi pengembalian ada apa saja? Di sini ada tanggal pinjam. Di sini ada tanggal mana ya? Ada tanggal pinjam. Harusnya di situ adalah nomor pinjam dulu ya di sini. Nomor pinjam itu berarti dia sebagai apa di sini? Adalah sebagai foreign key. Karena kita ngambilnya adalah dari tabel pinjam. Kemudian ada lagi jatuh tempo. Kemudian ada tanggal kembali sama tanggal pinjam. Sudah benar seperti ini. Tinggal menyesuaikan saja. Jadi kesimpulannya jika ada 2 struk, maka tabel umumnya harus ada 2, tapi dia nanti dalam satu sistem. Jadi nggak mungkin sistem pengembalian kita buatkan sistem sendiri, kemudian sistem peminjaman kita buatkan sendiri. Jadi antara peminjaman dan pengembalian itu adalah termasuk dalam satu sistem dan tidak bisa dipisahkan. Nah, agar kalian lebih paham lagi, untuk pertemuan minggu depan, kalian siapkan struk. Kalian cari struk pembayaran SPP, entah itu SPP yang partisipasi atau SPP yang insiden atau apa itu, yang 50.000 atau yang apa itu. Silahkan kalian kumpulkan struknya, kemudian kalian buat normalisasinya. Jadi, di sini kita di pertemuan selanjutnya, tugas kalian adalah membuat normalisasi dari pembayaran SPP kalian. Kemudian setelah itu baru kita akan mempraktekkannya melalui aplikasi. Sekian untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk yang belum mengumpulkan tugas, silahkan dikumpulkan agar kalian nanti tidak terlalu tertinggal jauh dengan teman-teman kalian. Seperti itu, semangat belajarnya. Semoga membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.